menanyakan tentang berbagi pengalaman di mana Pak Maswan dalam praktik pengambilan keputusan di lingkungan sekolah SD Negeri 2 Sukoharjo. Izinkan saya untuk mewawancara dengan pengalaman tersebut. Siap. Selama ini masalah problematika di kehidupan itu sering terjadi dimanapun kita, termasuk juga di lingkungan sekolah yang ada di SD Negeri 2 Sukoharjo ini. Apakah Pak Maswan pernah dihadapkan dalam suatu masalah tentang pengambilan keputusan di SD Negeri 2 ini, entah itu masalah yang sama-sama benar atau yang bernilai kebersihan tapi itu bertentangan, Pak? Jadi yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral ya Bu. Untuk kasus seperti itu saya sering mengalami. Seperti itu ya Pak. Maka berdasarkan pengalaman Bapak selama ini, bagaimana Pak Maswan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebenarnya cara mengidentifikasinya itu mudah. Suatu kasus dikatakan dilema etika ketika di dalam terdapat dua hal yang sama-sama benar. Sebaliknya, sedangkan dikatakan rujukan moral jika di dalamnya terdapat dua hal di mana yang satu benar tapi yang satunya salah. Begitu ya Pak ya, itu merupakan suatu pengambilan yang sungguh menarik sekali. Berarti selama ini kira-kira bagaimana Pak Maswan menjalankan keputusan di sekolah untuk menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral itu Pak? Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Karena pengambilan keputusan ini hendaknya diserahkan pada ketua. Jadi mengidentifikasinya melalui pihak-pihak terkait, terus masalah-masalah yang ada diidentifikasi terlebih dulu ya. Terus langkah atau prosedur apa yang Bapak gunakan selama ini dalam menghadapi kasus tersebut? Langkah yang pertama saya lakukan adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut. Kemudian mencoba untuk menemukan solusi terbaik yang akan diambil dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Kita menemui pihak yang terkait terlebih dahulu, berklarifikasi dulu dengan pihak yang bersangkutan supaya nantinya dalam pengambilan keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak tersebut. Baik Pak, lantas hal apa saja yang selama ini Bapak Maswan anggap paling efektif atau lebih efektif dalam pengambilan keputusan mengenai kasus dilema etika tersebut? Jadi saya mencoba melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, melakukan bimbingan kepada pihak yang terkait. Kemudian hal apa yang selama ini yang merupakan tantangan atau yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Selama saya menjadi kepala sekolah, tantangan yang saya hadapi di dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Ya Pak, untuk
keputusan apakah terjadwal atau pengambilan keputusannya itu terjadi secara langsung dari tempat seperti itu atau bagaimana? Sebagai kepala sekolah, menurut saya langkah yang tepat adalah menyelesaikan masalah secara langsung saat itu juga. Yaitu untuk mencegah supaya masalah tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan permasalahan yang baru nantinya. Jadi penyelesaian masalah itu secara langsung supaya permasalahan itu cepat terselesaikan ya, berarti ini ya Pak ya, lebih cepat lebih baik nonton jadi Pak, selanjutnya apakah ada pihak yang mendukung supaya keputusan itu menjadi keputusan yang lebih bertanggung jawab? Biasanya di sini saya melibatkan beberapa pihak untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Terutama adalah beban guru yang saya minta untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik. Juga kadang sampai pengawas dan komite sekolah tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi saat itu. Jadi dengan bermusyawarah seluruh kita yang ada di sekolah dan juga termasuk pengawas sampai ke atasannya supaya menghasilkan keputusan yang bijak dan bisa bertanggung jawab. Untuk selanjutnya pelajaran apa yang dapat diambil dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus yang terjadi di wilayah sekolah ini? Sebagai seorang pemimpin di sekolah, dalam setiap pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan. Selain itu, komunikasi yang baik di setiap elemen yang ada di sekolah sangat menentukan cepat lambatnya dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Terima kasih atas semua jawaban dari pertanyaan saya tadi. Saya mengambil kesimpulan, jadi Bapak mengambil keputusan itu tidak secara sepihak, akan tetapi dengan musyawarah mufakat bersama rekan-rekan guru dan juga bersama komite serta atasan satpol seperti itu Pak. Terima kasih atas waktunya, Bapak telah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Bin, terima kasih atas waktunya. Saya telah diizinkan untuk wawancara dengan Pak Bin. Dalam kesempatan wawancara ini, saya ingin mengetahui tentang praktik pengambilan keputusan di lingkungan sekolah SD Negeri 3 Sepogo ini. Terima kasih Mbak Nur atas pertanyaannya. Kita sebagai kepala sekolah di 1-3 dalam mengambil keputusan, mestinya kita yang pertama perlu kita cermati apa yang telah kita putuskan, terus kita cari tahu, cari sumber dari Bapak Ibu guru di sekolahan ini, terutama Bapak Ibu guru senior, karena tidak mungkin kita meninggalkan Bapak Ibu guru karena Bapak Ibu sudah merupakan sumber informasi yang sangat penting. Setelah kita dapat informasi, keputusan-keputusan itu baru kita putuskan agar tidak sepihak, dan keputusan itu memang bisa dipakai. Iya, untuk pengambilan keputusan tersebut, bagaimana Bapak mengidentifikasi tentang dilema etika maupun rujukan moral tersebut, Bapak? Dalam mengidentifikasi dilema etika dan moral, mestinya di sekolah itu kan kita banyak rekan guru yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kita cari data yang akurat, data yang kuat, juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada. Setelah kita mendapatkan sumber yang kuat, yang akurat, baru kita laksanakan, kita putuskan agar tidak saling agar tidak saling istilahnya itu melemahkan. Jadi sama-sama dapat keuntungan dan dalam keputusan itu bisa bijak. Itu.
Oh, berarti dengan kolaborasi dan tidak saling menekan sehingga tercipta keputusan yang bijak seperti itu nih Pak. Ya, tetap berkolaborasi dengan KPU. Ya, terus bagaimana cara Bapak menjalankan keputusan sekolah ini, terutama dalam kasus yang berkepentingan misalnya sama-sama benar ataupun sama-sama bernilai kebajikan, tapi hal itu bertentangan, Bapak. Untuk mengambil keputusan yang bernilai kebajikan, tapi ternyata bertentangan, maka juga kita sebagai kepala sekolah juga memang harus berhati-hati dalam sikapi hal yang seperti itu. Memang kita cari tahu dan tidak lepas dari Bapak Ibu guru tetap berkolaborasi, bekerja sama, saling mencari informasi dan menangani kasus itu, dan tetap kita laksanakan dengan kebijakan agar dalam permasalahan itu bisa saling mendapat keuntungan, tidak saling mendapat merugikan atau sepihak. Jadi kedua belah pihak memang kita harus sama-sama tahu, harus bisa mengetahui dan agar puas. Jadi kita sepakat tidak boleh sepihak. Juga tidak lepas ya kolaborasi dengan Bapak Guru yang ada di edisi 3 ini. Ya, dalam pengambilan keputusan memang kita tidak boleh sepihak. Ya, tidak boleh sepihak. Terus langkah atau prosedur yang bagaimana yang Bapak selalu terapkan dalam lingkungan sekolah ini dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu, Bapak? Langkah kita mencari informasi kepada Bapak Ibu guru yang ada, yang pertama. Yang kedua, kita mencermati masalah yang ada. Yang ketiga, kita juga berkolaborasi untuk menangani masalah tersebut. Yang keempat, dalam penanganan itu juga benar-benar, apalagi sekarang itu sistemnya kurikulum merdeka tidak ada istilahnya paksaan atau saling menjera, memberi jera kepada sesama atau kepada anak didik agar benar-benar dalam pelaksanaan itu benar-benar yang bersangkutan merasakan puas. Jadi tidak ada ancaman, tidak ada istilahnya dijera dan lain sebagainya. Iya Pak, jadi tidak, yang pertama itu dalam mengambil langkah kita mencari info kepada yang bersangkutan dan tentunya tetap berkolaborasi dalam mengambil keputusan ya, Pak. Ya, untuk selama ini hal apa yang Bapak anggap itu lebih efektif dalam mengambil keputusan tersebut, Bapak? Dan lebih efektif dalam mengambil keputusan yang pertama kita menggali permasalahan, terus kita mencari informasi, berkolaborasi. Setelah semuanya itu jelas, kita langsung bisa memutuskan masalah itu, tapi kita harus tahu permasalahan dulu lebih jelas. Jadi tidak boleh memutuskan dengan keputusan yang masalahnya belum jelas dan diputuskan dengan sepihak. Dan di sekolah itu kan juga ada rekan kerja, ada kerja, atau tidak ada, jadi Bapak Guru pun tetap tidak boleh ditinggalkan. Walaupun kita sebagai kepala sekolah tidak boleh mengambil kebijakan secara individu, dan individu tetap bersama. Iya Pak, dalam pengambilan hal yang efektif menurut Bapak itu, apakah ada tantangan dalam melaksanakan kebijakan keputusan yang Bapak ambil di sekolah ini? Yang namanya tantangan itu tetap ada, segala pun tetap ada, karena yang namanya semua teman tidak sehati dengan kita, tidak senada dengan kita, juga terbang dengan kita. Mungkin diantara kita sebagai kepala sekolah mempunyai pendapat seperti ini, tapi rekan-rekan ada yang punya pendapat lain. Dan untuk itu kita juga sebagai orang yang didoakan di sekolah di SD 3 ini tetap kita bisa memahami kemauan rekan-rekan, mencermati masalah agar dalam pelaksanaan penyelesaian masalah itu juga rekan-rekan tidak merasa dikecewakan. Kita tetap bijaksana, dan sekarang jadi tetap kita gunakan, kita pakai pendapat rekan-rekan itu, namun kita mencari solusi yang lebih baik, yang lebih akurat. Dalam pengambilan keputusan yang tepat itu, apakah ada jadwal atau diputuskan secara langsung atau bagaimana Bapak? Yang namanya keputusan itu kan juga memecahkan sebuah masalah, maka dari kami tetap ada jadwal.
karena menuntaskan sebuah masalah itu kalau tidak dijadwal akhirnya nanti juga tidak bisa menghasilkan hasil yang maksimal, hasil yang lebih baik, yang akurat. Tapi kalau kita jadwal apa yang telah harus kita tangani, kita selesaikan, siapa yang kita ajak menyelesaikan itu, bagaimana penyelesaiannya, jadi nanti bisa pas gitu. Bisa pas itu. Tidak ngoyo-ngoro, tidak terus seenaknya, tetap harus berjadwal. Jadi dalam penyelesaiannya itu terjadwal secara terperinci. Iya, tetap terjadwal secara terperinci. Untuk selanjutnya, apakah ada faktor yang membantu supaya keputusan ini menjadi lebih mudah dan nantinya akan menjadikan suatu keputusan yang bijak dan bisa dipertanggungjawabkan gitu, Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya, sangat menarik sekali itu, Pak. Walaupun kita sebagai kepala sekolah dalam menentukan kebijakan itu, karena kepala sekolah kan tidak segala-galanya, tetap ada faktor yang sangat membantu, utamanya dari kandidat di guru-guru yang ada di sini. Semuanya bisa membantu penyelesaian masalah itu. Juga kadang-kadang kan pas sekolah dalam kebijakan itu ada yang sesuai dengan kemauannya sendiri, menyuruhkan guru yang lain tidak diabaikan, mungkin guru-guru yang muda tidak ajak berbicara, yang dianggap bisanya yang tua saja. Itu bagi saya semuanya kita ajak, walaupun muda, kadang-kadang muda coba rasanya lebih luas, bisa menyelesaikan masalah dengan maksimal. Itu tetap ada yang bantu, tamanya dari rekan-rekan Dewan Guru. Berarti dengan cara bermusyawarah dengan seluruh Dewan Guru supaya dalam pengambilan keputusan itu menjadi lebih baik dan menjadi lebih terarah dari solusi-solusi anggota Dewan Guru semuanya. Ya, tetap bermusyawarah karena Dewan Guru pun tetap mempunyai kemampuan yang lebih daripada kita, mungkin seperti itu. Ya Pak, untuk selanjutnya dari semua hal yang Bapak sampaikan tersebut tadi, pembelajaran apa yang Bapak ambil dari pengambilan keputusan secara dari pengalaman-pengalaman kasus-kasus yang telah ada? Dalam mengambil keputusan itu, dengan adanya kasus ada kita itu pengalaman untuk mempelajari masalah itu sifatnya bagaimana, terus nanti kalau diselesaikan itu harus bagaimana, diselesaikan pas kelas sendiri atau dengan bapak ibu guru yang lain. Tapi kalau masalahnya itu dirasa itu sifatnya umum dan perlu diputuskan dengan bapak ibu guru yang ada di SD ini, tetap kita melibatkan bapak ibu guru. Tapi pertama memang kita antisipasi permasalahan dulu, jangan sampai, karena keputusan kan tidak sama bagaimana permasalahan itu. Kalau masalah itu agak ringan mungkin kita bisa atasi sendiri, tapi permasalahan itu sekiranya menyangkut umum, apalagi di sekolah itu ya kadang-kadang masalah itu ya sangat riskan sekali, maka kita harus tetap kolaborasi kerjasama dengan bapak ibu guru yang ada di SD ini. Dan juga mungkin kalau ada hal-hal yang sangat penting, kita juga mungkin bisa dengan masyarakat atau komite. Kadang sekolah kita kan luas. Jadi pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman Bapak ini tentunya mengambil keputusan itu tidak secara sepihak, tetap kolaborasi, musyawarah dengan Dewan Guru yang terkait, dan juga kalau masalah kasus ini termasuk masalah yang berat, kita konfirmasi juga kepada komite musyawarah kepada dewan-dewan strategi yang lainnya, Pak. Wali murid juga bisa diajak untuk menyelesaikan masalah kan itu. Terima kasih Pak atas waktunya, telah menjawab dari semua pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Dari pengambilan keputusan tersebut, Bapak bisa mengambil keputusan yang bijak dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Mbak Nur atas wawancara kita dalam umpan balik dengan saya sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan yang telah kita bicarakan ini bermanfaat. Dan juga dari saya sebagai sekolah, tidak mungkin semuanya itu juga maksimal atau lebih benar, mungkin dengan juga sebagai walaupun guru muda tetap bisa mempunyai wawasan yang sangat luas. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga bisa dengan kolaborasikan, mungkin ada hal-hal yang kurang pas dalam jawaban saya bisa dengan simpulkan. Terima kasih atas keputusan di 5 MK yang benar lawan benar itu Bapak
kebijakan keputusannya menggunakan langkah yang seperti apa atau prosedur yang seperti apa Pak, supaya menghasilkan keputusan yang bijak dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Demi kemajuan sekolah dan pendidikan di permasalahan untuk menghadapi tentang benar melawan benar, maka perlu ada tindakan di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama ada 4 kriteria, kemudian yang kedua ada 3 prinsip, dan yang ketiga adalah 9 langkah yang harus kita tempuh untuk menentukan kebijakan yang harus diambil untuk menentukan pendidikan yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak atas jawaban dari pengambilan keputusan yang dengan ambil. Semoga dengan langkah-langkah tersebut dapat membuat sebuah keputusan yang sangat bijaksana dan tentunya tidak merugikan salah satu pihak, dan keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Pak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang